Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di channel Ahmad Ardianto. Pada postingan kali ini kami masih akan membahas mengenai sistem seleksi P3K untuk tahun 2022. Dan untuk pokok bahasan yang akan kami bahas pada hari ini yaitu syarat berkas dan dokumen seleksi kesesuaian bagi P3K guru tahun 2022. Sedangkan untuk subtopik yang akan kami bahas yaitu pengertian seleksi kesesuaian. Kemudian yang kedua ada siapa saja yang terlibat dalam penilaian seleksi verifikasi kesesuaian. Yang ketiga ada apa saja yang dinilai dalam seleksi verifikasi kesesuaian dan berkas dokumen apa saja yang harus disiapkan dalam seleksi verifikasi kesesuaian. Nah, bagi rekan-rekan yang baru pertama kali menemukan channel kami, pastikan rekan-rekan telah mengklik tombol subscribe agar channel kami terus berkembang. Bagi rekan-rekan yang baru pertama mendaftar P3K, maka di tahun ini akan ada 3 sistem penilaian, yaitu yang pertama penempatan lulus passing grade, kemudian seleksi kesesuaian atau verifikasi, dan kemudian yang ketiga ada seleksi tes. Nah, untuk fokus pembahasan di video kali ini kami akan membahas tentang seleksi kesesuaian atau verifikasi. Dan lalu bagaimana mekanisme dari seleksi kesesuaian atau verifikasi ini? Yaitu yang pertama ada pengertian seleksi kesesuaian. Jadi seleksi kesesuaian ini merupakan kegiatan untuk menilai bahwa pelamar, sistem, proses, atau personal yang mendaftar seleksi P3K telah memenuhi persyaratan sesuai dengan jabatan fungsional guru yang sesuai dengan tugas dan tanggung jawab sebagai seorang guru. Nah, untuk target pelamar yang akan melalui mekanisme ini adalah tenaga honor kategori 2 dan atau guru honor yang telah memiliki masa kerja minimal 3 tahun. Nah, kemudian siapa saja yang akan menilai dalam seleksi tim kesesuaian P3K ini? Yaitu tim penilai pelamar dalam seleksi kesesuaian akan dilakukan oleh tim penilai yang dianggap kredibel. Ini dilakukan agar seleksi kesesuaian atau verifikasi bisa menjaring pelamar yang tepat dan sesuai dengan kualifikasi kebutuhan formasi. Nah, berdasarkan keputusan Menteri yang memuat soal petunjuk teknis seleksi P3K, ada beberapa tim penilai seleksi kesesuaian atau verifikasi, yaitu yang pertama masuk dalam tim seleksi kesesuaian yaitu satu ada kepala sekolah, kemudian ada guru senior di sekolah penempatan, kemudian ada pengawas sekolah, yang keempat ada dinas pendidikan kabupaten atau kota, kemudian yang kelima ada BKPSDM kabupaten atau kota. Jadi ada 5 tim penilai seleksi kesesuaian pada P3K tahun 2022 ini. Kemudian poin yang ketiga ini ada kompetensi atau dimensi apa saja yang dinilai dalam seleksi kesesuaian. Di dalam seleksi kesesuaian ini terdapat 4 dimensi yang nantinya akan menjadi patokan penilaian, yaitu kompetensi profesional, kemudian kompetensi pedagogik, kompetensi sosial, dan kepribadian. Nah, keempat kompetensi ini nantinya akan dinilai berdasarkan komponen-komponennya, yaitu yang pertama ada kualifikasi akademik. Nah, kualifikasi akademik ini mempertimbangkan lewat jalur kepemilikan sertifikat pendidik hingga linearitas antara bidang tugas atau mata pelajaran. Selain itu, kualifikasi pendidikan yang wajib dipenuhi oleh seluruh pelamar P3K yaitu minimal S1 atau diploma 4. Kemudian untuk kompetensi teknis setidaknya terdapat profesional, pedagogik, sosial, dan kepribadian. Kemudian poin yang ketiga ada kinerja. Jadi kinerja ini merupakan komponen yang melibatkan penilaian soal orientasi pelayanan, komitmen, inisiatif kerja, dan kerjasama. Kemudian yang keempat ada pemeriksaan latar belakang, yaitu pemeriksaan dilakukan dengan melakukan cek riwayat pelamar yang terkait dengan pernah tidaknya pelamar terlibat perundungan, kemudian pernah tidaknya pelamar terlibat kekerasan seksual, kemudian pernahkah pelamar melakukan penyalahgunaan narkotika, kemudian yang keempat ada pernahkah pelamar melakukan tindakan intoleransi. Nah, selain dari keempat dimensi tadi,
setiap pelamar P3K juga akan melaksanakan seleksi wawancara, yaitu yang dilakukan dengan mempertimbangkan integritas dan moralitas pelamar. Nah, tentunya keempat kompetensi yang akan dinilai tadi perlu dibuktikan dengan beberapa dokumen pendukung. Lalu, apa saja sih berkas dan dokumen seleksi kesesuaian untuk P3K? Nah, pelaksanaan seleksi kompetensi dan kesesuaian bagi pelamar prioritas 2 dan 3 ini dilaksanakan dengan menilai kesesuaian, yaitu kualifikasi akademik, kompetensi, kinerja, dan pemeriksaan latar belakang atau background check. Nah, untuk berkas dan dokumen seleksi kesesuaian yang perlu rekan-rekan persiapkan sebagai pendukung, yang pertama ada dokumen identitas guru yang meliputi KTP, kemudian kartu keluarga, pas foto terbaru. Kemudian berkas dan dokumen seleksi kesesuaian P3K berikutnya yaitu meliputi dokumen akademik guru yang meliputi ijazah, transkrip nilai, sertifikat pengembangan diri, karya tulis, dan inovasi pembelajaran lainnya, kemudian penghargaan yang dimiliki. Tentunya untuk penghargaan-penghargaan ini sesuai dengan tugas rekan-rekan sebagai seorang pendidik atau guru. Nah, untuk dokumen pendukung yang ketiga ini meliputi dokumen kepegawaian guru yang meliputi SK pengangkatan, kemudian SK pembagian tugas mengajar, penilaian kinerja guru atau PKG, sertifikat pendidik, SK pembagian tugas tambahan atau ekstrakurikuler, SK kegiatan kemasyarakatan yang relevan dengan tugas pendidikan. Nah, untuk dokumen yang keempat ini merupakan dokumen yang biasa rekan-rekan gunakan sebagai pendukung kegiatan belajar, yaitu meliputi dokumen kinerja yang meliputi daftar kehadiran atau absen guru, kemudian silabus, RPP, promes, prota, kalender pendidikan, jadwal pelajaran, agenda harian, daftar nilai, dokumen KKM, buku pedoman guru, buku pedoman siswa, dokumen lain pendukung kegiatan pembelajaran. Nah, untuk rekan-rekan yang sekarang melakukan atau melaksanakan IKM tentunya tinggal disesuaikan saja. Untuk yang kelima atau dokumen yang perlu dipersiapkan ini berkaitan dengan pemeriksaan latar belakang atau background check yang meliputi surat keterangan kelakuan baik atau SKKB, kemudian yang kedua ada surat bebas nafsa, kemudian surat peringatan, surat teguran, surat informasi sanksi sosial, kemudian catatan informasi kepala sekolah dan guru senior tentang guru honor yang dinilai. Ada baiknya rekan-rekan mulai mempersiapkan dokumen-dokumen pendukung yang sekiranya nanti akan diperlukan dalam seleksi kesesuaian P3K tahun 2022 ini, agar rekan-rekan nantinya dalam penilaian bisa lancar, sukses, dan berhasil. Demikian tadi informasi yang bisa kami berikan. Semoga rekan-rekan selalu diberikan kemudahan, keberhasilan, dan tentunya diberikan kelulusan dalam seleksi P3K untuk tahun 2022 ini. Pastikan rekan-rekan selalu mengunjungi channel kami untuk mendapatkan informasi-informasi terupdate yang berkaitan dengan P3K. Dan pastikan rekan-rekan juga telah mengklik tombol subscribe agar channel kami terus berkembang. Kami akhiri sampai di sini. Dan kami mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.